Dunia diplomasi internasional saat ini benar-benar berada di titik nadir yang mencekam. Setiap pergerakan bidak catur politik di Timur Tengah dipantau secara mikroskopis oleh seluruh dunia. Namun kemudian sebuah angka muncul ke permukaan dan mengguncang stabilitas narasi yang selama ini terbangun. 8.000. Angka ini bukan sekadar statistik jumlah personel, melainkan representasi dari rencana besar Indonesia untuk mengirimkan satuan tugas militer dalam jumlah masif ke jalur Gaza. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan pemegang mandat konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, kini berdiri di ambang sejarah yang belum pernah dilalui sebelumnya. Kita tidak sedang berbicara tentang pengiriman bantuan logistik berupa beras atau obat-obatan, melainkan tentang sepatu bot militer yang akan menjejak salah satu zona konflik paling mematikan di abad ke-21. Namun di balik semangat solidaritas yang meluap di tanah air, muncul sebuah paradoks tajam dari jantung konflik itu sendiri. Osama Hamdan, figur senior dalam struktur politik Hamas, menyampaikan pernyataan yang mendinginkan suasana. Melalui saluran media global, ia menegaskan posisi yang bagi banyak orang di Indonesia terasa kontradiktif. Mereka tidak membutuhkan pasukan asing. Penolakan ini melahirkan teka-teki psikologis sekaligus politik yang mendalam. Mengapa tawaran perlindungan dari saudara tua yang selama ini menjadi pembela paling vokal di panggung PBB justru disambut dengan gestur penolakan yang dingin? Disinilah kita harus mulai membedah bahwa di Gaza, kedaulatan bukan sekadar kata sifat, melainkan taruhan nyawa yang tak bisa ditukar dengan janji stabilitas semu. Untuk memahami penolakan ini, kita perlu menggali lapisan sejarah yang kerap tertutup debu peperangan. Ketegangan ini berakar pada konsep International Stabilization Force atau pasukan stabilisasi internasional. Istilah stabilisasi dalam kamus hubungan internasional seringkali mengandung makna ganda. Di satu sisi, ia menjanjikan penghentian kekerasan. Namun di sisi lain, ia kerap berarti pembekuan status quo yang merugikan pihak yang terjajah. Rencana pengiriman pasukan ini muncul di bawah bayang-bayang arsitektur perdamaian yang diinisiasi oleh Board of Peace atau Badan Perdamaian, entitas yang secara historis dikaitkan dengan visi politik luar negeri Amerika Serikat pada era Donald Trump. Bagi faksi-faksi perlawanan di Palestina, setiap inisiatif yang lahir dari rahim politik Washington, terlepas dari siapa yang menjalankan misinya di lapangan, selalu dipandang dengan kacamata kecurigaan yang tebal. Mereka dihantui kegagalan mandat internasional di masa lalu ketika pasukan penjaga perdamaian berubah fungsi menjadi instrumen administratif yang justru membelenggu mobilitas warga sipil Palestina, sementara agresi dari pihak pendudukan tetap berlangsung di luar jangkauan radar mereka. Mengapa isu ini meledak sekarang? Jawabannya terletak pada momentum transisi kekuasaan global dan upaya mencari wajah baru yang secara moral bisa diterima warga Gaza. Indonesia, dengan rekam jejak bersih dari ambisi kolonial, dianggap kandidat sempurna untuk mengisi posisi tersebut. Namun, justru disitulah jebakannya. Apakah Indonesia akan masuk sebagai penyelamat, atau justru menjadi pelaksana agenda pihak lain yang ingin menjinakkan Gaza dari dalam? Mari kita bedah angka 8.000 personel itu melalui perspektif audit strategis. Jalur Gaza hanyalah sepotong tanah seluas sekitar 365 km², hampir separuh luas Jakarta, namun dihuni lebih dari 2 juta jiwa dengan kepadatan luar biasa. Jika 8.000 prajurit tambahan masuk, secara matematis Gaza akan berubah menjadi wilayah dengan konsentrasi militer tertinggi di planet ini. Dari perspektif taktis, kehadiran pasukan sebesar itu di wilayah sesempit itu akan menciptakan tantangan logistik dan gesekan sosial yang masif. Ada data yang jarang dibahas media arus utama, perbandingan antara biaya operasional militer dan efektivitas bantuan kemanusiaan. Biaya memobilisasi, menempatkan, dan menjamin keselamatan satu divisi militer di zona perang aktif adalah beban finansial yang sangat berat. Secara akumulatif, dana untuk mendukung misi ini selama 1 tahun dapat digunakan untuk membangun kembali sistem drainase, rumah sakit, dan sekolah yang hancur di Gaza berkali-kali lipat. Logika neraca menunjukkan bahwa jika tujuan utamanya adalah kesejahteraan warga Gaza, investasi pada infrastruktur sipil memberikan return on investment sosial yang jauh lebih tinggi dibandingkan pengawasan militer. Kita juga perlu menempatkan isu ini dalam audit geopolitik. Indonesia sebenarnya memiliki posisi sangat kuat karena tidak memiliki kepentingan teritorial di Timur Tengah. Namun, kekuatan itu bisa berubah menjadi liabilitas jika personel TNI ditempatkan dalam posisi menegakkan aturan restriktif terhadap warga lokal atas nama stabilitas. Bayangkan skenario di mana prajurit kita harus menjaga pos pemeriksaan yang membatasi gerak warga Palestina demi memenuhi protokol keamanan internasional.
Secara etis dan moral, ini berpotensi menghancurkan modal sosial yang telah dibangun Indonesia selama puluhan tahun sebagai pembela kemerdekaan. Analogi sederhananya, seperti sahabat yang datang membantu memadamkan api di rumah Anda. Namun setelah api padam, sahabat itu memasang kunci di setiap pintu kamar dengan alasan keamanan. Niatnya mungkin melindungi, tetapi hasilnya adalah hilangnya privasi dan kebebasan pemilik rumah. Inilah yang dikhawatirkan Osama Hamdan ketika menyebut bahwa pasukan internasional jangan sampai bertindak sebagai pengganti pendudukan. Dari sisi hukum dan perisai kemanusiaan, kita harus melihat siapa yang paling terdampak. Warga Gaza telah melewati blokade darat, laut, dan udara selama bertahun-tahun. Bagi mereka, setiap seragam militer adalah simbol kontrol dan kekuasaan opresif. Perlindungan hukum di zona konflik sangat bergantung pada mandat yang diberikan. Jika pasukan internasional datang tanpa mandat jelas dari Majelis Umum PBB, mereka akan berada dalam posisi hukum yang rentan. Tanpa payung hukum kuat, setiap tindakan defensif bisa disalahartikan sebagai agresi, membahayakan nyawa prajurit sekaligus merusak citra negara pengirim. Hukum internasional mencatat bahwa kedaulatan tidak bisa didelegasikan kepada pihak asing tanpa persetujuan mutlak otoritas lokal. Dalam konteks ini, Hamas sebagai entitas yang memegang kendali de facto di Gaza memiliki hak veto moral atas siapapun yang memasuki wilayah tersebut. Etika, kekuasaan mengajarkan bahwa keputusan besar bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi soal martabat manusia. Mengirim pasukan tanpa lampu hijau dari seluruh faksi Palestina akan dianggap sebagai intervensi yang merendahkan harga diri perjuangan mereka. Indonesia selama ini dihargai karena dukungannya yang tanpa syarat dan menghormati kemandirian politik Palestina. Jika kini Indonesia dikaitkan dengan skema yang diatur kekuatan besar seperti Amerika Serikat lewat BOP, ada risiko kehilangan posisi unik sebagai broker perdamaian yang jujur. Martabat bangsa dipertaruhkan ketika kita harus memilih antara mengikuti arus diplomasi global atau tetap setia pada prinsip kemitraan sejajar dengan Palestina. Kedepan, isu 8.000 pasukan ini adalah ujian kedewasaan diplomasi luar negeri Indonesia. Kita telah menunjukkan kapasitas sebagai pemain global. Namun kekuatan sejati tidak selalu berarti hadir secara fisik di medan perang. Prediksi yang lebih rasional menunjukkan Indonesia kemungkinan akan mengalihkan fokus dari pasukan stabilitas menjadi penjaga perbatasan atau dukungan teknis rekonstruksi jika syarat dari Hamdan dan faksi lainnya tidak terpenuhi. Syarat itu eksplisit. Jika pasukan internasional datang, mereka harus berdiri di garis perbatasan menghadap penjajah untuk mencegah serangan kembali, bukan menghadap warga Gaza untuk mengatur ketertiban internal. Perbedaan ini fundamental antara menjadi tameng atau menjadi pengawas. Sebagai penutup, ada satu kalimat yang merangkum seluruh polemik ini. Solidaritas tidak pernah berarti pengambil alihan tanggung jawab, dan bantuan tidak boleh berubah menjadi pengekangan kedaulatan. Indonesia tetap sahabat setia Palestina, namun kesetiaan itu diuji melalui keberanian untuk mendengarkan ketika mereka berkata tidak. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat apakah kita hadir sebagai bagian dari solusi yang membebaskan atau justru menjadi bagian dari sistem yang memperpanjang penderitaan. Kedaulatan Palestina adalah harga mati. Setiap langkah kaki prajurit yang melangkah ke sana harus atas dasar undangan tulus, bukan kesepakatan di balik pintu tertutup kekuatan dunia. Karena perdamaian yang dipaksakan hanyalah bentuk lain dari peperangan yang tertunda.